Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Meta Kristiana, SPD MKes, selaku dosen makul olahraga kelas B, Minggu jam 17.00. Kemudian kepada teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan kami memperkenalkan diri kami, yaitu kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Fauzan Ardiansyah dengan NIM B131200463. Kemudian ada Mbak Estri Ayu Wibowo dengan NIM B141210024. Kemudian ada Mas Fauza Kurniawan dengan NIM B131200459. Kemudian ada Mas Alfonsus Randy Rustanto dengan NIM B141210007. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai kurangnya tidur menyebabkan konsentrasi menurun. Jadi mengapa kok kurang tidur itu menyebabkan konsentrasi kita itu bisa menurun? Jadi salah satu penyebab mengapa kurang tidur membuat Anda sulit fokus itu adalah kelelahan. Kelelahan mungkin akibat begadang semalaman, itu juga dapat menurunkan kinerja hingga suasana hati Anda bisa memburuk. Jadi pada malam hari Anda bersiap untuk tidur sesuai dengan jamnya. Jadi ada sesuai dengan porsinya. Kemudian tubuh akan menurunkan kadar kortisol. Kortisol itu apa? Kortisol itu merupakan hormon yang dilepaskan oleh manusia saat sedang stres dan mempengaruhi kerja otak Anda. Ketika jam tidur terganggu, penurunan kadar kortisol dalam tubuh juga terganggu. Akibatnya kinerja otak turut terganggu. Itu sebabnya mereka yang kurang tidur biasanya lebih rentan terhadap stres dan perubahan mood. Jadi mereka yang kualitas tidurnya itu buruk diketahui memiliki hormon stres seperti kortisol yang tinggi. Begitu pula orang-orang yang kurang tidur karena gaya hidup. Kortisol yang tinggi itu lalu membuat penurunan fungsi kognitif otak dan hipokampus. Hipokampus adalah bagian otak yang berfungsi untuk mendapatkan informasi dan menyimpannya keingatan dalam jangka waktu yang lama. Itu sebabnya Anda akan menjadi sulit fokus dan kurang tidur. Jadi ketika kadar kortisolnya itu tinggi, itu akan menyebabkan penurunan fungsi kognitif otak dan hipokampus. Padahal hipokampus itu sangat penting karena bagian ini berfungsi untuk mendapatkan informasi dan menyimpannya keingatan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau hipokampusnya itu terganggu, maka akan menjadi sulit fokus dan tidak mudah menerima informasi yang didapatkan. Jadi sebagai contoh, yaitu kurang tidur itu mengganggu penurunan kadar kortisol, yaitu salah satunya itu dapat mengakibatkan mengantuk pada saat sekolah. Jadi saat teman-teman kurang tidur pada malam hari, hal ini akan membuat tubuh kelelahan, kemudian menyebabkan kita itu sulit fokus, tidak bisa menerima informasi yang didapat. Ternyata hal ini berhubungan dengan penurunan kadar kortisol dalam tubuh kita yang terjadi saat jam tidur berkurang. Di malam hari, sebelum jam tidur yang sesuai pada tubuh kita, tubuh akan menurunkan kadar kortisol. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai kadar kortisol yang tinggi. Dengan kita mempunyai kadar kortisol yang tinggi, maka akan menyebabkan penurunan otak, kemudian tadi ya hipokampus yang kurang, yang akibatnya kita itu sulit fokus, kemudian sulit untuk menerima informasi. Maka dari itu supaya kadar kortisol kita itu tidak tinggi, ya supaya dijaga pola tidurnya. Pola tidur yang sehat yaitu sehari minimal 8 jam, dalam 24 jam itu 8 jamnya itu untuk tidur. Jangan sampai kurang dari itu, karena tadi ya sudah dijelaskan kalau kurang akan menimbulkan akibat yang negatif.
Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Estri Ayu Wibowo. Kepada Mbak Estri Ayu Wibowo, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kortisol. Perubahan yang terjadi pada penurunan kadar atau hormon kortisol sangat berdampak pada kinerja otak seseorang. Ketika seseorang memiliki waktu dan kualitas tidur yang buruk, akan menghambat penurunan kadar kortisol, sehingga kadar kortisol itu sendiri akan meningkat dan jumlahnya akan semakin tinggi. Nah, kadar kortisol yang meningkat atau jumlahnya semakin tinggi ini akan berpengaruh pada fungsi kognitif otak dan berpengaruh terhadap hipokampus. Apa sih hipokampus itu? Hipokampus adalah bagian dari otak yang bertugas untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang kemudian disimpan dalam ingatan seseorang dalam jangka waktu yang lama. Namun, ketika penurunan pada kortisol ini tidak bekerja dengan baik, maka hipokampus pun tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga seseorang tersebut akan sulit fokus atau konsentrasinya menurun pada suatu titik atau suatu keadaan atau suatu kondisi, dan hal ini sangat berbahaya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal tentang hormon stres ini mempengaruhi tingkat konsentrasi kita menjadi menurun. Jadi mungkin kita tadi sudah mendengarkan ya tentang apa itu hormon kortisol. Jadi ini juga hormon yang mempengaruhi kita dalam kegiatan kita dalam sehari-hari. Jadi selain tidur yang kurang, para teman-teman sekalian semua, termasuk para lansia, itu juga bisa berpengaruh loh kalau misalnya kita dalam beraktivitas. Dibandingkan juga yang masih muda, jadi yang lansia itu lebih banyak pengaruhnya. Jadi kalau mereka kurang tidur, aktivitasnya bisa terganggu. Kalau dalam penelitian ini, dalam berbagai metode ternyata jenis kelamin dan usia itu mempengaruhi situasi kondisi ini. Kurang tidur itu bikin kita menjadi tidak tanggap. Kalau kita misalnya ini dalam berkegiatan, misalnya di jalan dipanggil teman, kita kadang mengalamun, terus mungkin mengantuk dalam kuliah, itu termasuk salah satu kurangnya tidur dan hormon kortisol tadi yang mempengaruhi karena tidurnya tidak cukup. Sehingga di situ konsentrasi kita menjadi buyar atau kurang, menurun. Nah, ini menyebabkan juga lambat bereaksi seperti yang saya contohkan tadi. Dan itu sangat berbahaya sekali. Itu tadi contoh kecil ya. Misalnya kalau konsentrasi ini berpengaruh di kegiatan yang lainnya, seperti contoh berkendara. Teman-teman naik motor atau naik mobil, nyetir nih. Tapi kan teman-teman ini kurang tidur. Di kegiatan yang lainnya, seperti contoh berkendara. Teman-teman naik motor atau naik mobil, nyetir nih. Tapi kan teman-teman ini kurang tidur. Nah, hormon tadi yang kiranya harus diistirahatkan ketika tidur, jadinya memengaruhi waktu beraktivitas, sehingga jadi ngantuk dan mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau boleh saya saran dan harap buat teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan cukup untuk istirahat. Terima kasih. Jadi bisa menyebabkan banyak itu ya, mengganggu konsentrasi, mengganggu hormon. Jadi banyak sekali akibat-akibat yang akan terjadi bila kita kurang tidur, seperti yang dijelaskan teman-teman sebelum saya tadi ya kan. Nah, sebenarnya idealnya tidur itu adalah 7-9 jam. Jadi pastikan Anda jangan kurang istirahat, karena akan banyak sekali gangguan-gangguan yang akan terjadi pada tubuh kita. Dan salah satunya yang paling perlu kita awasi adalah kebanyakan kita kan begadang, kadang kita perlu kontrol karena sebenarnya itu akan mengganggu aktivitas kita. Jadi sekian mungkin presentasi yang dari tim kami, kelompok kami. Kami sampaikan minta maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian tutur kata ataupun salah dalam pengucapan. Dan terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat semua, jangan kurang tidur.